Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Bapak Ibu Guru SMK Swadaya Semarang. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita menggunakan Google Classroom dalam media pembelajaran. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah buka Chrome atau Firefox atau apa yang pastinya yang bisa untuk internetan di laptop Bapak Ibu Guru semua. Dibuka, kemudian kita searching Google Classroom aja. Kita searching Google Classroom. Ketika sudah muncul, kita klik yang paling atas. Kita klik buka Classroom. Kalau Bapak Ibu guru semua kalau sudah login di akun Google, dia di Classroom akan otomatis langsung menggunakan akun Bapak Ibu guru, atau nanti bisa tambah akun lainnya kalau ingin menggunakan akun lainnya. Nah, di sini yang pertama kita akan lakukan adalah membuat kelas. Nah, di sini di plus pojok kanan itu ada gabung kelas atau buat kelas. Kita klik aja di buat kelas. Kemudian saya telah membaca, lanjutkan. Nah, di sini untuk nama kelas kita isi tentang kelas dulu yang kita akan ajar, contoh 11 BDP 2. Kemudian dikurung pelajarannya apa. Miss Online. Kemudian untuk di bagian ini kita kasih nama kita, nama panggilan, dan nomor WA yang bisa dihubungi. Contoh Pak AW, kemudian nomor WA-nya. Setelah kita isi semua mata pelajaran dan ruang bisa dikosongi boleh, kita tinggal buat, klik buat. Ini loadingnya memang agak lama untuk klik seperti ini. Juga tergantung koneksi yang Bapak Ibu pakai. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kelas, kemudian nama pelajaran kita, yang bawah itu adalah nama kita dan nomor HP kita. Jadi, kenapa pakai nomor HP? Ketika nanti siswa tidak paham dalam pembelajaran, maka siswa itu bisa menghubungi nomor HP kita untuk bertanya secara individual. Jadi, tidak perlu untuk membuat grup dan lain-lain sebagainya. Kemudian, setelah kita masuk dalam Google Classroom, seperti biasa kita buat di tugas kelas. Di tugas kelas kita klik dibuat. Sebelum membuat di tugas kelas, kita buat dulu topiknya dulu. Jadi topik ini berisikan pertemuan keberapa, kemudian hari dan tanggal atau tahun. Contoh pertemuan pertama besok tanggal 13 ya berarti ya. Contoh saja. Contoh 1. Kemudian 13 Juli 2020. Di sini kasih harinya dulu. Maaf, lupa. Kemudian tambahkan. Nah, setelah topik ini, kalau emang Bapak Ibu langsung udah punya materi banyak, tinggal ditambah lagi topiknya lagi. Pertemuan 2, jadi dikurung dulu, kemudian 2. Kemudian hari Senin lagi, contoh Senin tanggal 20 Juli 2020. Kita tambahkan. Jadi topik itu berisi pertemuan, kemudian hari atau tanggal kita sesuai jadwal. Nah, kok nggak bisa urut? Nah, caranya gampang, yaitu diklik tahan pada salah satu. Ketika udah muncul kotak ini, klik tahan, kemudian diseret ke atas biar naik ke atas. Jadi ngurutinya seperti itu. Setelah kita membuat topik, yang selanjutnya adalah kita upload materi. Kita klik materi. Nah, kita upload judulnya sesuai bab yang akan kita terangkan atau kita ajar. Contoh judulnya adalah materi tentang pemasaran menggunakan media sosial. Nah, di deskripsi ini Bapak Ibu boleh mengisi sesuai kehendak Bapak Ibu. Contoh bisa mengisi KDKI-nya, terus kemudian bisa mengisi keterangannya harus bagaimana dalam membaca materi seperti itu. Nah,
sebelum kita posting di sini, kalau Bapak Ibu menggunakan kelas yang banyak, Bapak Ibu bisa klik di sini. Di kolom ini kita klik saja. Nah, di sini kalau ingin Bapak Ibu cuma hanya satu yang ingin diupload, maka diklik satu aja. Kalau emang ada 2 kelas, tinggal klik satu lagi. Contoh seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal nanti selesai. Kemudian kita setting di topik. Kalau ini kan pertama kali nih, materi yang pertama. Jadi klik kita di Senin. Klik Senin. Kemudian kita jadwalkan sesuai nanti yang akan dikeluar. Jadwalkan contoh tanggal 13 jam 8 ya. Kita jadwalkan. Nah, sudah tersimpan seperti itu. Oh, lupa ternyata materinya belum saya masukin. Kita di sini ada 2, tambahkan atau buat. Kalau tambahkan itu dia sifatnya materi sudah ada di Google Drive, link file dan YouTube. Kalau dibuat, kita nanti membuat sendiri. Jadi di dokumen nanti, jadi di Google pun itu juga ada namanya Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet kayak Microsoft Office seperti itu. Karena saya sudah punya materinya, saya tinggal tambahkan saja file. Di sini Bapak Ibu bisa pilih file dari perangkat seperti ini, atau Bapak Ibu bisa langsung klik di file kita, terus kemudian ditahan di file, terus tarik ke kotakan sisipkan file. Dia otomatis akan langsung masuk ke sini. Prosedur masalah. Nah, setelah file sudah masuk, kita tinggal klik di upload seperti biasa. Oke, upload sudah selesai. Kita sudah jadwalkan, berarti tinggal klik aja jadwalkan. Kemudian di sini sudah. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk menambahkan sebuah video, kita buat lagi seperti biasa. Kemudian di materi kita klik dulu video pemasaran online. Nah, selesai seperti ini. Kemudian seperti biasa tadi, kalau mau 2 kelas ya kita klik kelas mana saja yang mau dikasih. Kemudian topiknya tetap Senin karena itu adalah pertemuan yang pertama. Kemudian kita tambahkan bisa pakai link, file atau YouTube. Tapi dalam penginputan video ini, Bapak Ibu kalau ingin dari YouTube atau link, bisa dilihat dulu videonya apakah itu semua pas dalam pembelajaran kita atau tidak, atau nanti kita sudah punya video sendiri. Contoh kalau punya video sendiri, kita klik di file, kemudian kita contoh di drive saya saja ya yang sudah ada, mungkin ada video. Nah, di sini diklik, kemudian kita tambahkan. Kalau kita punya di drive atau nanti kalau kita punya di file seperti tadi, kalau kita membuat dalam bentuk materi biasa file, itu kita jadwalkan lagi seperti biasa. Jadi jangan lupa penjadwalan ketika nanti, jadi nggak langsung anak tuh bisa lihat, oh kok materi sudah ada ya, seperti itu. Nah, kalau ini kok nggak urut, kita bisa klik kayak tadi, diklik di materi, kita tahan, kemudian kita geser ke atas. Nah, seperti ini sudah. Kemudian setelah kita membuat video pembelajaran, kemudian kita membuat formulir untuk tugasnya. Nah, di sini formulir itu sifatnya lebih nggak harus pakai Google Form juga sih, tapi kalau ini untuk apa? Biar presensi siswa juga. Jadi langkah baiknya nanti ketika kita membuat grup, bukan grup dalam jurusan tapi grup per kelas. Jadi nanti kita gampang untuk absen siswa, kemudian ngecek siswa dan lain-lain, jadi tidak susah seperti itu. Kita contoh latihan soal atau evaluasi nggak apa-apa. Latihan soal tentang prosedur pemasaran media sosial. Kemudian kita klik di blank quiz. Seperti biasa masuk dalam Google Form ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam format Google Form nanti adalah 2 pilihan ganda, kemudian 2 esai singkat dan 1 tanggapan. Nah, 1 tanggapan ini nanti berisikan jelas atau belum jelas. Jadi kita nanti bisa menilai. Contoh 50 siswa masuk dalam kelas kita. Ternyata yang jelas sudah 35, berarti sudah lumayan baik, ada sekitar berapa persen itu sudah jelas tentang materi kita seperti itu. Karena di sini saya sudah memiliki formulir sebelumnya, jadi gampang. Nanti kita tinggal di sini impor pertanyaan.
Saya sudah memiliki di sini ada namanya formulir sini. Nah, di sini kita klik semua karena ini formulir pertanyaan yang sudah saya bikin tadi. Kalau yang tidak penting ini tinggal klik hapus di sini. Namanya hapus, klik saja. Di sini tulisi prosedur sosial. Nah, di sini seperti biasa, Bapak Ibu boleh acak pertanyaan atau tidak ada di sini. Tetap klik di wajib isi ya Bapak Ibu. Kemudian klik acak urutan atau tidak, itu terserah Bapak Ibu mau pakai itu atau tidak. Kalau saya sih lebih suka diacak sih, biar anak itu walaupun sebelahan nanti jawabannya beda-beda seperti itu. Kemudian di sini ada acak urutan opsi. Nah, ini diklik aja seperti kayak tadi lagi. Nah, di paling bawah ini kan dua tadi yang isi singkat itu sama, nanti tinggal tambahi poin kunci jawaban tidak ada. Kemudian di bagian bawah itu yang tadi tanggapan, ditulis saja sudah jelaskah dengan materi yang telah disampaikan hari ini. Jadi ada dua pilihan, jelas atau belum jelas. Kalau yang ini tetap poinnya 0, nggak usah, tapi tetap kasih diwajib diisi, nggak usah dikasih poin. Yang dikasih poin yang ini aja. Untuk kunci jawaban Facebook kita kasih 25. Selesai. Kemudian di sini kita kasih 25 juga. Kalau bobot itu dari persepsi guru masing-masing ya, boleh beda-beda, nggak harus 25 per soal atau apa, tergantung bobotnya soalnya seperti itu. Di sini saya biar mudah aja 25 selesai. Nah, di sini sudah jelas, ini nggak usah kasih poin, tinggal diklik wajib diisi aja. Setelah itu seperti biasa kita klik pada setelan. Di setelan sini yang harus kita lakukan adalah kumpulkan alamat email, kemudian batasi satu tanggapan, diklik, kemudian kita klik di presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih pesan konfirmasi. Contoh, jika kalian tidak jelas dengan materi ini, bisa langsung WA saya. Jadi pesan ini muncul ketika nanti anak selesai mengerjakan. Dia otomatis akan muncul di bagian akhir sendiri. Ketika nanti lihat di skor juga. Sebelum skor nanti akan muncul pesan konfirmasi ini. Seperti itu. Nah, ini di quiz kita klik aja. Untuk rilis nilai kita kasih segera saja ya Bapak Ibu. Terus kemudian responden melihat pertanyaan dan lain-lain kita centang semua aja, kita simpan. Nah, ketika di sini sudah tulisan menyimpan dan ini sudah semua perubahan disimpan di drive, berarti Google Form Bapak Ibu sudah tersimpan. Jadi Bapak Ibu seumpamanya aduh ke close atau ketutup, itu aman kalau sudah ada tulisan ini seperti ini. Semua perubahan disimpan di drive. Tinggal di close, selesai. Kemudian kita sama untuknya itu untuk kelas mana aja kita selesai. Poinnya tetap 100, tenggat waktunya kita kasih tenggat contoh 1 hari aja ya Bapak Ibu. Waktunya 23 nggak apa-apa. Kemudian topiknya kita kasih lagi di Senin. Karena itu hanya untuk pertanyaan pertama. Nah, di sini kita jangan lupa untuk jadwalkan kalau emang kita sudah bikin jauh-jauh hari. Kesalahan yang mendasar sih kebanyakan di sini. Bapak Ibu lupa menjadwalkan, kemudian di close saja, jadinya malah menyimpan. Nah, kalau dia belum muncul, maka dia akan berwarna abu-abu seperti ini. Jadi siswa juga masih abu-abu seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk laporannya, jika Bapak Ibu berkenan untuk melihat laporan, saya contohkan di Google Form yang lain ya Bu, Google Classroom yang lain. Contoh di penilaian akhir aja. Kita klik di tugas kelas, kemudian yang kita butuhkan semua. Contoh simulasi 1 nih Bu. Kok Bapak Ibu langsung pengen hasil dalam bentuk Excel, itu mudah. Kita klik di edit yang pojok kanan bawah. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik di respon. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu mengecek satu-satu siswanya yang udah masuk siapa saja atau apa. Itu akan menambah waktu sih kalau mau ngecek satu-satu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik yang di sini, ada namanya plus hijau ini. Nah, di plus hijau ini gunanya apa? Itu membuat respon kita atau tanggapan kita menjadi Excel seperti itu. Kita klik saja.
dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk melihatnya. Skor sudah ada, nama sudah ada, dan jawabannya pun lengkap di sini. Nah, setelah melakukan seperti ini, jika kok namanya kok nggak urut ya, nah di sini ada namanya data. Di urutan data ini kita klik aja urutkan sheet berdasarkan kolom A sampai Z. Nah, ini dia langsung urut namanya. Dan langsung otomatis semuanya akan urut sendiri. Jadi nggak perlu Bapak Ibu kemudian tinggal nanti disimpan. Nah, disimpan ini bisa di-download ini. Bisa di-download dalam bentuk Excel atau PDF atau lain-lain di sini. Nanti kalau kita download Excel, kita klik aja download Excel. Nah, kita simpan di mana berkasnya itu terserah Bapak Ibu. Kemudian kita klik save. Gitu, seperti itu. Jadi itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan atau apapun itu yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sekolahan atau pada kami tim IT SMK Swadaya Semarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.